juga lumayan banyak dan aktivitasku juga full banget. Nah kali ini karena kita gabut banget, kita mulai karena ada corona di mana-mana, jadi kegiatan kita full nggak ngapa-ngapain, kita hanya tiktokan, bekerja di rumah, makan, dan sampai aku tertarik untuk bikin YouTube dan memulai untuk share sama kalian apa-apa aja kegiatan kita. Dan nanti di YouTube kita berikutnya aku bakalan nge-share semua kegiatan-kegiatan yang aku lakuin, baik di dalam kota, baik kerjaan, entertain, ataupun kehidupan aku sehari-hari. So jangan kemana-mana ya, selalu ikutin dan subscribe semua YouTube kita. Please deh, ini bukan sok gaul, aku pakai kacamata tapi karena mataku suka sakit kalau aku lagi kena matahari langsung. Jadi cara berjemur kita buka kakinya juga, kita berjemur jam 10 pagi. Mak, jemur oh tuh, jemur jadi hari ini aku nggak ada temennya karena yang lain kayaknya udah bosan berjemur. Ya udah, aku jemur sendiri, sepi ya. Berjemur dong. Ya, aku tuh sebetulnya nggak hobi masak. Lihat tuh dapurku yang apa adanya banget. Nah sekarang tuh aku mau nyobain resep dari someone yang ngajarin aku untuk bikin sambal teri yang endul. Nah nanti kita cobain ya guys, gimana rasanya sambal teriku, karena yang pertama tadi udah gagal gitu. Tapi kayaknya yang sekarang endol. Tunggu ya hasilnya. Kita nyiapin bahan bakunya dulu. Mak. Dia tahu tempatnya. Aku nggak tahu tempatnya di mana. Apa tuh? Tomat. Tomat Tuh bikinnya sedikit mainstream banget. Ada lombok, bawang merah, bawang putih gitu. Tapi ternyata salah, nggak pakai bawang putih. Sekarang kita mau cobain resep ala-ala sayang gitu. Jadi lomboknya 7. Ini 7 lombok. Tomatnya 2, nggak tahu kebanyakan apa enggak, sama terasi. Untung Mak tadi beli dan tetap aja nggak tahu tempatnya. Nah ini semua bahan-bahan harus digoreng jadi satu. Tunggu ya. Aku tuh paling nggak peduli sama dapur ya. Pasti ala kadarnya. Rumahku dimanapun dapurnya pasti ala kadarnya. Tapi kayaknya aku harus ngerubah pikiranku deh. Ntar kalau aku bikin rumah lagi atau aku tinggal di tempat yang baru, aku harus memperhatikan dapur gitu. Karena setelah corona ini banyak rumah juga yang akhirnya kita ambil ya. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa GoFood sembarangan, nggak bisa keluar sembarangan, dan mau nggak mau kita harus ngelakuin semua aktivitas di dalam rumah termasuk bekerja dan makan. Terus aku juga sekarang lagi terinspirasi sama cewek-cewek sekarang itu. Jadi mereka udah mulai nyiapin makanannya sendiri dan juga nyiapin keperluannya sendiri, dalam artian untuk makan ya, karena dari lama banget aku udah nyiapin semua keperluanku sendiri. Tapi khusus untuk makanan aku pasti ngejagain orang lain. Tapi sekarang kayaknya mulai enggak, aku harus belajar karena ntar lagi aku juga harus bolak-balik Surabaya Jember, dan aku harus nggak ngebawa pembantu ke sana kemari, karena di salah satu rumahku aku harus betul-betul private, menjaga privasiku, karena anakku juga nggak mau ngebawa emak kesana kemari, kasihan juga. Jadi emak mungkin banyak tinggal di Jember. Nah sekarang gini, aku udah ngegoreng semua, termasuk tadi tomat nih, lombok, terus sama terasi, ada garam sedikit. Kita coba ulek ya. Jadi uleknya itu harus pelan-pelan guys, pakai hati. Karena saya kalau tidak pakai hati bakal hambar cuy. Gitu sih. Ya deh, aku nurut. Ngulek pakai hati, ngapa-ngapain pakai hati guys, kerja pakai hati. Ini semua harus feel kita pakai hati gitu. Dan maaf dapurku berantakan banget, karena sebelumnya emang nggak hobi masak. Aku cuman bisa masak nih dan teman-temannya, tapi nggak tahu ini deh rasanya kayak apa. Yang jelas aku udah usaha total. Tuh ya, enak, lumayan versi aksi. Ini teri. Nah terinya katanya sih cuman dicocol-cocol doang.
Ini kali ya. Tada, sambal teri ala kamu. Aku coba ya. Kayaknya semua udah pada kenyang, tapi aku mau makan sendiri dan juga makannya makan kemangi karena kemanginya udah habis. Tada! Karena aku sudah naik 2 kilo, jadi sekarang waktunya olahraga. Gara-gara kemarin itu kita makan-makan terus, jadinya aku udah naik 2 kilo guys. Tapi nggak boleh sedih, jangan sedih. Kita olahraga, yuk. Kak, kamu ikut nggak? Enggak. Aku kan mau. Tapi aku ini harus berusaha menahan supaya nggak kelihatan gendut di kamera. Kalian tau nggak kemarin itu gara-gara aku terlalu semangat karena aku banyak makan dan aku ngerasa jago pukul. Dia bilang hoax, tapi emang bener-bener naik 2 kilo. Kamu naik berapa? 1,5 kilo. Aku cuma 2 kilo. Belum datang Anda. Gak apa-apa, yang penting kan kita sekarang kosong. Kita nanti tunggu 30 menit karena kayak kemarin aku treadmill 1 jam dan akhirnya aku tepar, aku sakit. Karena ini udah makan berapa kali? 2 kali. Nah, sekarang waktunya pencitraan sama diri sendiri. Gendut banget ya. Bodoh amat. Cus kak. Kak. Jadi ini hampir 25 menit. Tapi aku udah lumayan keringetan. Dan setelah itu kita bakal mandi dan lanjutin kerjaan lagi. Jangan lupa aku dibikinin ini apa mak? Lemon sama madu. Jadi biar alami dietnya, karena sehari ini kita udah makannya gila-gilaan banget. Apalagi aku makan sambal teri tadi, ampun gila, nggak tahu mau jadi apa nih badan. Tapi kita harus imbangin sama lemon sama madu. So buat kamu ikutin gaya hidup kita yang lagi malas-malasan, tapi nggak malas-malas banget karena kita masih olahraga lagi. Oke. Mandi seger, udah sholat juga. Kita ngelanjutin lagi kegiatanku hari ini. Setelah makan banyak banget tadi seharian, olahraga udah, sekarang ngelanjutin bikin project buat kerjaan berikutnya. Mumpung kita lagi mengkarantina diri di rumah, jadi kita harus tetap produktif, melakukan hal-hal, planning kita ke depan apa harus kita tetap laksanakan. Nah di sini aku udah ada rencana sebelumnya untuk membuat satu yang ada kaitannya dengan kerjaanku juga di KONI. Jadi kita mau bikin semacam sekolah olahraga buat anak-anak Jember ya, yang aku pikir prospeknya bagus banget adalah bola. Dan di sini aku juga pernah menjadi salah satu wakil manajer, kemudian jadi manajer sepak bola itu juga Persit U17 waktu itu. Dan aku ngerasa kurang puas dengan hasil kinerja kami karena selain masih belum cukup pengalaman, aku juga masih belum mempunyai banyak link untuk mengeksekusi dan juga mendidik anak didikku dengan baik. Nah di sini aku udah punya calon partner nih, ketua Persit yang baru namanya Mas Jo. Mas Jo tuh orangnya masih muda juga seperti kita, milenial dan juga enak diajak ngobrol. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Jo. Jadi don't miss it, kamu tetap ikutin channel YouTube aku, Queen Indie. Sore, ada Mas Jo. Mas Jo ini adalah ketua Persit yang baru, sama-sama milenial sama kita. Nah kita ini lagi mau ngerencanain membuat satu sekolah olahraga di Jember yang ada hubungannya sama bola. Dan tentunya kenapa kita harus meet up dulu, karena kita juga perlu membangun chemistry ya Mas Jo ya. Terus bisa nggak Mas Jo kira-kira yang aku rencana ini masuk nggak? Sangat masuk sekali Mbak Indi. Jadi pemikiran generasi milenial itu memang terkait sepak bola, apalagi terkait sekolah sepak bola yang di Jember. Saya sangat mendukung. Kebetulan itu memang sudah menjadi hobi yang memang harus disalurkan. Ini loh Jember punya Mbak Indi yang masih muda, energik, pemikirannya maju. Maka kami dari Persit tentunya sangat mengapresiasi ketika diajak bekerja sama. Kenapa ditolak? Ya karena semua itu untuk Jember ya Mas Jo ya. Karena
kita tahu Jember punya cukup banyak potensi anak-anak mudanya, baik itu dari Persit maupun dari supporter-supporter, dari orang tua yang mendukung. Kenapa sih nggak harus kita bikinin salah satu wadah yang kira-kira nanti bisa membuat Jember lebih baik, terutama persepak bolaan. Buat kamu semua, stay tune terus ya di channel YouTube aku, Queen Indi, karena kita nanti bakal ngerencanain banyak hal. Kita juga nanti akan kunjungan ke Kemenpora ya Mas ya. Akan kita upload semua kegiatan kita di channel YouTube aku di Queen Indi. See you. Jadi untuk aktivitas kita hari ini, terutama aku nih yang baru first time buat ngevlog, bikin video sendiri, kita edit sendiri karena kita emang nggak keluar rumah, harus konsisten di rumah saja. So kegiatan dan vlog kita yang lain pasti akan lebih seru ketika kita udah boleh keluar rumah. See you there. Dadah.